Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita kami rasakan pada pagi hari ini di mana kami boleh berjumpa lagi, beribadah bersama-sama walaupun hanya lewat virtual. Namun kami senantiasa bersyukur karena Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami sehingga kami boleh tetap sehat untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kekasih, sebelumnya kami memuji Tuhan dulu dari Kidung Jemaat 4. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, ya Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali walaupun hanya lewat virtual di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama beribadah. Ungkapan syukur kami selalu kami panjatkan kepadamu Bapa, karena kasih karunia-Mu saja kami tetap boleh bersatu dalam ibadah PKLU Bukit Zaitun di sini. Kau pimpin kami semua Bapa di rumah kami masing-masing dalam kesehatan, kekuatan, juga pembawa firman yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Penatua Eki Rumeser. Biarlah firman yang akan dibawakan nanti boleh menguatkan kami sebagai anggota-anggota PKLU sehingga kami boleh tetap bersemangat, boleh kami tetap bersuka cita karena firman-Mu yang selalu menghibur kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 4 yang akan kami bacakan. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 49 ayat yang pertama. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, inilah kami yang ingin mendengar apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami, agar kami dapat terus bersaksi bagi-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, menghayati, serta melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup beriman kami yang Engkau anugerahkan pada kami. Berbicara kepada kami semua ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar.
Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Di mana firman Tuhan untuk hari ini adalah dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Kalau semua sudah mendapatkannya, baik, kami akan membacakannya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali ya, walaupun melalui media virtual ini. Kita sudah lama tidak bisa bertemu muka secara offline, tapi biarlah dengan segala keberadaan kita, walaupun situasi tidak menyenangkan karena COVID-19 masih mewabah, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu, beribadah melalui media virtual ini. Bapak Ibu semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Baik, dari pembacaan firman Tuhan ini mari bersama-sama kita merenungkannya. Beberapa waktu yang lalu BKKBN merilis sebuah video tentang atau menjelaskan tentang lansia. Lansia yang dimaksud adalah penduduk dengan usia di atas 60 tahun yang mengalami perubahan dalam segi fisik, yaitu pelemahan tubuh dan penyakit. Kemudian dalam hal ekonomi, kehilangan pendapatan. Demikian juga di dalam soal psikologi, kesepian dan kematian pasangan. Dan juga sosial budaya, bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu, itu bisa saja menjadi masalah tersendiri. Tidak heran, sering dikatakan bahwa lansia adalah beban, baik bagi keluarga maupun bagi negara. Apakah pendapat ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian setuju? Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara sependapat dengan saya, kita tidak setuju tentang hal itu, bukan? Tetapi coba kalau kita perhatikan di masyarakat, menjadi lansia sering disamakan seperti seorang bayi yang segala sesuatunya harus diladeni dan juga sangat sensitif. Dan akibatnya tidak saja menyusahkan keluarga dan orang-orang di sekitar kita, tapi juga menyusahkan lansia itu sendiri. Para lansia bisa kehilangan sukacita, merasa hampa, terasing, dan tidak dihargai. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia, sekitar 20% kaum lansia yang terhitung berusia di atas 60 tahun ke atas menderita penyakit mental dan syaraf. Itu berarti 1 dari 5 orang. Nah, pertanyaannya, apa sih
yang menyebabkan para lansia itu bisa kehilangan sukacita dan menjadi sangat sensitif dan kehilangan gairah hidup. Ada sebuah buku berjudul Filosofi Teras. Nah, menurut filsafat Yunani yang dibahas di dalam buku tersebut, sebenarnya emosi negatif itu atau emosi negatif seseorang bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi ditentukan oleh pikiran. Keadaan yang dialami memang negatif. Tetapi kalau kita tidak memaknainya secara negatif, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sebagai contoh misalnya ya, sama-sama di PHK. A dan B sama-sama di PHK. Si A merasa tidak semangat dan tidak bergairah. Tetapi bagaimana dengan si B? Ternyata si B menjadi pengusaha sukses dengan modal uang pesangon. Banyak kan cerita-cerita seperti begini Bapak Ibu? Emosi kita baru terganggu ketika keadaan buruk di sekitar kita, lalu kita memaknainya secara negatif juga. Nah ini parah. Udah keadaan buruk, pikiran kita juga jadi negatif. Tetapi kalau dalam keadaan buruk, kita masih bisa berpikir dari sisi positifnya, maka emosi kita tidak akan terganggu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanggal 11 Juli, berarti kira-kira 3 minggu yang lalu, saya sedang berada di rumah. Kira-kira jam 12, antara jam 12 jam 1, perawatnya Mami tiba-tiba telepon saya. Lalu dia katakan, Pak Eki, rumahnya Oma ditabrak mobil sampai pagar temboknya hancur. Hancur? Iya. Lalu bagaimana? Iya, saya dengar suara keras, saya keluar, saya lihat ada mobil yang sudah lari Pak. Jadi dia habis nabrak temboknya Oma yang hancur, kemudian dia melarikan diri. Waduh, oke nanti saya ke sana ya. Saya bilang begitu. Hati saya sudah mulai tidak enak. Emosi, berkalut sudah pokoknya pikiran saya. Saya juga berpikir tentang Mami bagaimana kan. Tentu ngomel atau bagaimana. Lalu saya ke rumah Ngagel, ke tempat Mami. Sampai di Ngagel saya melihat para tetangga sudah berkumpul di rumah Mami. Di depan, di dekat tembok yang hancur lebur yang ditabrak oleh mobil. Dan saya lihat itu yang hancur temboknya kurang lebih sekitar 2 meter. Saya bisa bayangkan bagaimana mobil ini nabrak dan dengan kecepatan berapa sampai bisa hancur seperti itu. Saya sudah berpikir, ya sama tetangga sudah ngomong-ngomong segala macam, saya permisi masuk untuk bertemu dengan Mami. Pada saat saya masuk, saya sudah berpikir, ini Mami pasti ngomel-ngomel dan saya juga emosi kenapa dia harus lari. Pokoknya hati kesel deh pokoknya. Saya masuk, saya bertemu dengan Mami, saya kasih dadah Mam. Lalu Mami melihat kepada saya. Lalu bertanya, sudah lihat di depan? Sudah. Terus bagaimana Mam? Sabar ya, jangan marah. Kaget saya. Jangan marah ya. Dia kasihan, dia punya mobil pasti juga hancur. Ya Tuhan, saya yang tadi begitu kesal, yang sudah gak karuan pikiran saya, melihat Mami begitu sabar dan malah mengadem-ngademin saya juga jadi luluh. Saya melihat ini adalah satu pelajaran. Bagaimana ibu saya mengajarkan tentang pengendalian emosi. Seharusnya Mami malah memikirkan tentang pagarnya yang hancur, tapi justru Mami berpikir kasihan mobilnya orang itu juga hancur tentu atau rusak. Nah, dalam batas tertentu Bapak Ibu dan Saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23, Tuhan Yesus kan berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan,
pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati berarti pusat kehidupan batiniah, meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan. Jadi, kalau dalam pikiran kita terbentuk hal yang positif, maka dia akan keluar hal yang positif. Tetapi, bila terbentuk hal yang buruk, maka yang keluar dari diri kita pun akan buruk. Dan kita akan menyusahkan orang lain dan diri sendiri. Bapak Ibu, banyak cara dunia mengajak kita untuk berpikir positif. Hampir semua para pakar, para ahli berpikir positif adalah kunci untuk hidup tentram dan bahagia. Maka dari itu banyak pemahaman populer dari buku-buku yang laris tentang berpikir positif. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah membaca buku-buku seperti itu ya. Diajak untuk berpikir secara positif. Jadi pokoknya kalau Bapak, Ibu dan saudara ingin mencapai sesuatu dan percaya, maka itu akan terwujud. Dan sampai-sampai ajaran atau pemahaman seperti ini masuk ke dalam gereja. Tetapi hal ini ada bahayanya. Apa bahayanya? Ajaran-ajaran seperti ini hanya terpusat kepada diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa kehidupan kita masih banyak kelemahan dan dosa. Sementara itu, tantangan di luar semakin berat. Apalagi kalau kita sudah melewati masa kejayaan. Istilahnya kalau sudah kerja, sudah pensiun, ibaratnya bergantung pada ranting pohon yang lapuk. Bagaimana mungkin dapat bertahan? Nah, sekarang secara alkitabiah, positif secara alkitabiah atau berpikir positif secara Alkitab. Paulus mengajarkan bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Apa maksudnya? Bukankah itu sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia tadi? Ya, di dunia ini memang banyak hal yang kelihatannya mulia. Hal-hal yang tampaknya membuat manusia bahagia. Tetapi maksud Paulus ini di sini, justru jangan berpikir pada apa yang mulia menurut dunia. Itu yang Paulus mau katakan. Paulus mengajar kita bukan untuk menyamai apa yang orang-orang dunia bisa lakukan. Tetapi justru melakukan hal yang lebih baik lagi. Apa itu? Dalam ayat 9 Paulus sudah katakan. Kita diajak untuk memikirkan dan melakukan apa yang diajarkan dalam surat ini, yaitu ajaran dan teladan Kristus. Jika itu yang kita pikirkan dan itu yang kita lakukan, maka yakinlah damai sejahtera Allah akan kita terima. Damai sejahtera Allah yang permanen. Damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan. Walaupun kita mengalami masalah dalam segi fisik, mengalami masalah dalam hal ekonomi, psikologi, atau sosial budaya. Tetapi kalau damai sejahtera ada dalam diri kita, maka pikiran kita akan tetap dijaga oleh Tuhan. Dan kita akan terus memancarkan berkat tersebut. Nah, Bapak Ibu,
Kalau selama ini kita sudah menjaga makanan jasmani kita supaya kita tidak terkena kolesterol, kita tidak kena asam urat, kita tidak terkena diabetes dan lain-lain, maka kita juga harus memperdulikan atau memperhatikan makanan untuk pikiran kita. Perhatikan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari-hari. Apakah kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang membantu memusatkan pikiran kita kepada Yesus Kristus, atau malah menambah beban? Bapak Ibu, saya sering melakukan berbagai kegiatan di rumah. Apa saja? Ngepel, nyapu, cuci baju, kora-kora, bermain dengan cucu, jalan-jalan dengan cucu di sekitar rumah. Dan kadang-kadang saya naik ke atas genteng apabila ada yang bocor kalau hujan misalnya. Saya lakukan sendiri karena saya merasa saya masih mampu. Dan saya juga aktif melakukan kegiatan olahraga. Dan olahraga saya adalah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya suka pingpong. Nah, sambil beraktivitas, saya sering merenungkan firman Tuhan. Ya, sambil beraktivitas, entah itu lagi cuci atau lagi ngapain, kadang-kadang mengingat firman Tuhan lalu saya ucapkan. Dan ada beberapa ayat-ayat favorit yang saya hafalkan justru, dan saya bisa ucapkan berkali-kali. Nah, misalnya ayat favorit Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau juga mungkin ada yang lain, misalnya kisah para rasul 4 ayat 12. Dan tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan di dalam Dia, karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Atau juga mungkin di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan pameran untuk masalah ayat-ayat ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah kebiasaan. Dan karena kebiasaan menjadi terbiasa, dan itu melatih pikiran kita. Mungkin saat kita berjalan-jalan dengan mobil, kita bisa mencintai lagu-lagu rohani, kita bisa mendengarkan khotbah melalui radio, dan kita juga dapat secara kontinu itu melakukan saat teduh, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan membaca firman. Dan saat ini saya sedang dalam program membaca Alkitab sampai selesai. Begitu kira-kira Bapak itu. Nah, supaya tidak pikun, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengingat nama anak-anak beserta tanggal lahirnya. Dan kalau ada anak-anak yang sudah kawin, mungkin tanggal perkawinannya. Dan juga sekaligus mungkin nama anak cucu secara lengkap, tanggal lahirnya, tanggal baptisnya. Kalau bicara soal ini, mami saya itu paling hafal. Mulai dari anak-anaknya, tanggal lahirnya, tanggal perkawinannya, sampai kelahiran cucu-cucu, dan bahkan sampai kelahiran Cece, mami itu hafal. Tanggal berapa dia lahir, nama lengkapnya siapa, itu luar biasa. Sampai begitu hafalnya. Dan inilah kira-kira ya Bapak Ibu, contoh makanan untuk pikiran kita. Lalu apa hasil dari berpikir positif itu tadi? Kalau terus diisi firman Tuhan, nantinya keadaan apapun di sekitar kita, kita akan mampu memaknainya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memang ada perubahan secara fisik ketika seseorang menjadi tua. Tetapi itu jangan dijadikan alasan. Ya wajarlah kita sudah tua, kalau kita marah-marah, kita ngomel, atau kita menjadi sensitif. Ingat, di dalam menghadapi masalah-masalah di usia lanjut, kita tidak berjuang sendirian. Karena apa?
karena kita memiliki Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca di Alkitab ya, ketika Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Ya. Atas tuntunan Roh Kudus, dia justru menulis surat Filipi. Yang karena isinya penuh nuansa sukacita, maka sering disebut sebagai The Epistle of Joy, surat sukacita. Datangnya dari mana? Dari Allah, sumber damai sejahtera. Nah, di dalam video BKKBN yang saya jelaskan di awal tadi, pemerintah mencanangkan program lansia tangguh. Tetapi program ini kalah dengan lansia Kristen yang sudah lebih dulu diajarkan bahwa hidup di masa tua harus tangguh dan menjadi berkat. Makanya sungguh tepat kalau beberapa persekutuan lansia gereja menamakan dirinya dengan persekutuan kaum usia emas. Karena emas adalah logam mulia dan berharga. Bapak Ibu mungkin tahu atau pernah mendengar nama Billy Graham. Billy Graham adalah seorang penginjil yang terkenal. Terus semangat melayani hingga akhir usianya yang mendekati 100 tahun. Jadi sudah sangat tua ya. Hidup dan pemikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan banyak orang bilang usia itu hanyalah angka. Ada seorang yang bernama Oliver W. Holmes. Seorang dokter dari Amerika di abad ke-19 mengatakan. Merasa baru 70 tahun jauh lebih menyenangkan dan berpengharapan dibanding merasa sudah 40 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya berapa usia Bapak atau Ibu, jangan malu-malu. Jawab dengan tegas, baru 70 tahun, oh saya baru 80 tahun. Dan ini adalah menunjukkan kita memiliki pikiran positif. Karena kita memiliki Kristus yang ada di dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu, menjadi tua itu pasti. Namun menikmati kehidupan di masa tua dengan kondisi sehat, tetap semangat, dan terus berpikir positif adalah pilihan. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, Bapa yang kudus yang mengasihi kami dan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini, dapat beribadah bersama melalui media virtual. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sudah bekerja lewat pemberitaan firman akan terus bekerja untuk mengartikan firman-Mu lebih dalam dan lebih luas. Dan memeteraikan itu dalam kehidupan kami. Serta mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mau berdoa kepadamu
untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan akibat adanya pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sudah sedang dan akan terus Tuhan lakukan lewat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan masyarakat bangsa kami, agar pandemi COVID-19 ini bisa sirna dari kehidupan kami. Berkati dan sertai Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bersama para menteri kabinet, TNI, Polri, DPR, MPR, dan seluruh instansi baik negeri maupun swasta, partai-partai politik dan ormas-ormas untuk bekerja sama memulihkan kondisi ekonomi dan membangun serta menciptakan kesejahteraan bagi negeri Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk mereka yang berada di garda paling depan, para dokter serta para medis yang membantu para korban yang kini dalam perawatan. Tuhan kiranya lindungi, jaga dan berkati mereka. Tuhan juga berkati setiap mereka yang sedang dalam perawatan, supaya mereka percaya dalam kondisi apapun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan yang berharap kepadamu. Tuhan akan menolong dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, agar Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa tua, senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan agar supaya hari-hari yang Tuhan anugerahkan dapat dijalani dalam sukacita dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kepada mereka kesembuhan, menikmati kembali hari-hari anugerah Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang dalam persoalan-persoalan kehidupan yang sulit, Tuhan juga hadir dalam seluruh keberadaan mereka dan membuka jalan serta pertolongan bagi setiap kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan dan pelayanan di jemaat kami GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Baik para presbiter, ketua majelis jemaat, pendeta Ibu Dina Haba Akihari, dan juga pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, PHMJ, serta seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari, dan juga dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami serahkan semua rumah Tuhan yang kudus, yang sudah beberapa lama tidak dapat digunakan untuk bersekutu, beribadah, dan mengadakan kegiatan-kegiatan pelayanan, serta kegiatan rohani lainnya, karena adanya COVID-19 yang menyebabkan kami harus beribadah dan bersekutu di rumah masing-masing. Ya Tuhan, tolong lindungi dan jaga semua rumah Tuhan agar tetap dalam kondisi baik sampai akhirnya kami dapat kembali beribadah dan bersekutu di dalamnya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan serta kasih setiamu yang terus mendampingi kami melewati tahun demi tahun kehidupan kami. Tawa bahagia, tangis kesedihan, semuanya kami lalui bersamamu. Tanpa kehadiranmu ya Tuhan, kami tak akan mampu berjuang dan melalui semua rintangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Kini ya Tuhan, meski tubuh kami melemah, namun kami akan tetap setia mengiring, mengabdi dan melayanimu. Meski pelayanan yang kami lakukan mungkin tidak sebaik seperti saat kami masih muda, namun kiranya Engkau tetap berkenan memakai kami. Di sisa hidup kami ini, kami ingin menggunakan setiap waktu-waktu kami lebih banyak untuk-Mu ya Tuhan. Lebih memperkaya kehidupan kerohanian kami. Oleh karenanya, bimbinglah kami dalam melalui hari-hari kami di dalam kasih dan pemeliharaan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, tiba waktunya kami akan memberikan persembahan kami. Untuk itu kami sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 78. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Baik, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa membawa persembahan kami dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan mempersembahkan diri kami untuk dijadikan berkat dalam pelayanan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagaimana adanya kami, kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur dan bakti diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi dari Gita Bakti 114 ayat yang pertama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan sudah menyertai dan melimpahkan segala kebaikannya. Persembahkanlah hidup kita seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Lanjutkan kehidupanmu berdasarkan firman Tuhan yang telah engkau dengar dengan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin.